Om Swastiastu, pemirsa yang budiman. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat topik terkait dengan kohesi sosial atau ikatan sosial yang berbasis adat, budaya, dan religi, atau terkait dengan harmonisasi sosial yang berbasis adat, budaya, dan religi. Angayu bahagia kita yang hidup di jagat Bali ini sampai sekarang sangat merasakan kedamaian, keharmonisan yang kita alami. Dan tentu hal ini terjadi tidak terlepas dari taksu Bali atau kekuatan Bali yang sangat mistis, yang sangat religius. Taksu Bali atau kekuatan mistis ini bisa ada tidak terlepas dari ketelatenan kita umat Hindu di Bali untuk mewarisi, melaksanakan warisan-warisan adat budaya sosial termasuk religi yang kita warisi sejak zaman dahulu. Kita sesungguhnya di Bali sangat concern dengan sungguh-sungguh sekali memelihara situs termasuk ritus yang ada. Kita juga mewarisinya dengan sungguh-sungguh, dan dari sekarang kita sudah menyiapkan warisan ini. Jadi seperti apa warisan ini akan bisa berlanjut ke generasi berikutnya. Walaupun demikian, dalam sepanjang perjalanan sejarah Bali, dalam garis putih kedamaian yang kita rasakan di Bali, toh masih ada nokta-nokta, titik-titik hitam yang kita rasakan, yang terjadi, dan hal itu memang tidak bisa dipungkiri. Katakanlah misalnya titik-titik hitam yang ada di sejarah Bali. Kita ambil saja contoh, misalnya di zaman Bali kuno itu memang sudah terjadi ada semacam friksi karena memang perbedaan pandangan, persepsi terkait dengan keyakinan. Hal ini terjadi lebih kurang di abad ke-9, yaitu pada saat pemerintahan Sri Udayana Warmadewa dengan Sri Gunopriyo Dharmapatni. Jadi di sana pada saat itu, di zaman itu, memang di Bali kita kenal ada banyak sekali, paling tidak ada 6 keyakinan, 6 paksa atau sekte yang ada di Bali. Satu sama lain itu beda persepsi, beda cara untuk mencapai ide Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Ini tentu saja akan menimbulkan friksi-friksi, benturan-benturan, apalagi bagi yang mempunyai keyakinan itu mempunyai sifat-sifat yang egosentris, yang artinya masing-masing menganggap dirinya lah, keyakinan dirinya lah
apa yang diyakini itulah yang paling benar. Di sisi lain, menunjuk bahwa keyakinan-keyakinan, pendapat-pendapat dari pihak-pihak yang lain tidak benar. Ini tentu akan menimbulkan semacam perlawanan dari yang lain. Dan syukur pada saat itu, raja yang berkuasa pada saat itu, Sri Udayana Warmadewa, sangat sigap sekali dengan cepat mengambil langkah-langkah, antara lain dengan mengundang para resi yang memang sudah pascat, yang memang sudah menguasai berbagai macam ilmu, termasuk ilmu untuk menetralisir, mengharmonisasi aliran-aliran sekte-sekte yang ada. Dan akhirnya dari 6 sekte yang ada, yang kita kenal dengan Sad Pakse, jadi 6 pakse. Pakse itu berarti sayap, berarti aliran-aliran. Dari 6 itu akhirnya dalam pesamuan di Samuan 3 memang itu dirumuskan menjadi konsepnya adalah Trimurti. Artinya di sana ada 3 dewa yang menjadi utama, kemudian yang lain-lainnya yang dianut oleh sekte-sekte lain tetap diakomodir dalam rumusan Trimurti tersebut. Pemirsa yang budiman, kami lanjutkan. Setelah rumusan Trimurti ini disepakati dan diaplikasikan di seluruh Bali dengan terakomodirnya semua keyakinan-keyakinan yang ada, akhirnya Bali menjadi aman. Itu yang pertama. Contoh friksi sosial, distorsi sosial yang pernah ada di sejarah Bali kuno. Kemudian masih di masa Bali kuno, kita mengenal setelah dinasti Majapahit ke Bali, yaitu terutama pada saat Pemadagan, ide Sri Kresna Kepakisan itu memang mendapatkan reaksi yang kurang baik di masyarakat. Karena maklum beliau baru datang dari Majapahit dan belum mengetahui dengan persis adat, budaya, religi yang ada di Bali. Sehingga beliau terkesan akhirnya kurang memperhatikan, kurang mengakomodir adat budaya di Bali. Sehingga rakyat Bali pada saat itu yang memang didominasi oleh orang-orang Baliage mengadakan perlawanan, mengadakan pemberontakan. Pemberontakan pertama dilakukan di desa sekitar desa Songan, kemudian diikuti oleh desa-desa di sekitarnya sampai ke desa-desa yang ada di Kabupaten Karangasem. Jadi menghadapi hal itu tentu beliau Sri Kresna Kepakisan merasa kewalahan dan hampir-hampir meletakkan jabatan karena sudah tidak kuasa lagi, tidak bisa lagi menghandle pemberontakan tersebut. Tapi setelah mendapatkan arahan dari Patih Gajah Mada waktu itu, beliau diharapkan tetap
tinggal di Bali, madeg nate tetap di Bali, dengan merubah strategi pendekatan ke Krama Bali, yaitu saran beliau yang paling penting terkait dengan ini adalah agar Sri Krishna Kepakisan memperhatikan adat, budaya, religi yang dianut di Bali. Betul saja, pada saat itu akhirnya ide Sri Krishna Kepakisan mengikuti nasihat dari Gajah Mada. Setelah diikuti itu, akhirnya perlawanan rakyat Bali waktu itu yang dipimpin oleh orang-orang Baliage menjadi reda. Jadi kepemimpinan beliau berlanjut lagi. Itu yang perlu kita catat yang kedua. Yang ketiga, friksi sosial, distorsi sosial yang ada, yang mungkin yang seumuran dengan kami mungkin masih ingat, itu di zaman sekitar tahun 1965 itu dengan kedok adat budaya dan religi, tapi yang sesungguhnya itu adalah menyangkut politik kekuasaan. Akhirnya Bali pada saat itu terjadi guncangan yang sangat luar biasa. Tapi Angayu Bagya syukur pada saat itu masalah bisa terselesaikan dengan baik. Pemirsa yang budiman, itu beberapa noktah, titik-titik hitam terkait dengan keharmonisan Bali di masa lalu. Nah, sekarang yang menjadi kerisauan saya, mungkin juga para pemirsa, belakangan ini kan ada lagi masalah sekte, masalah aliran, masalah apalah istilahnya itu, banyak istilahnya. Ini lagi cukup merisaukan. Tapi lagi-lagi syukur juga para penglingsir kita, para pemimpin-pemimpin di Bali, para orang-orang yang menjadi suri teladan, sangat bijaksana sekali. Bisa mengendalikan gerakan atau benturan sosial yang terjadi. Dan mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi apa yang sudah di 1000 tahun yang lalu terjadi, sekarang terjadi lagi di Bali. Itu titik-titik hitam. Lalu sekarang yang kita pikirkan, what's next, ke depannya seperti apa? Apa yang perlu kita, apa yang dapat kita pikirkan, yang kita harus lakukan? Tidak ada lain, pemirsa, kita mempunyai nilai-nilai adat, budaya, religi yang mempunyai kekuatan untuk merekatkan, untuk meningkatkan kohesi sosial yang ada di Bali. Antara lain, ada kita kenal dengan istilah gebog domas, ada gebog satak. Istilah gebog domas, gebog satak ini terutama ada di desa-desa adat tua yang ada di Bali. Terutama desa-desa adat tua yang terakumulasi banyak sekali adalah di Kabupaten Bangli. Dan di Kabupaten Bangli sendiri itu terakumulasi di Kecamatan Kintamani. Jadi di sana ada istilah gebog domas penulisan dan ada kance satak dalam balingkang. Pemirsa yang budiman, jadi gebog domas penulisan itu terdiri dari beberapa gebog satak. Jadi yang 800, domas itu 800, gebog arti gabungan, domas itu berarti 800. Gebog domas ini kemudian ada sub-sub gebognya
itu namanya gebog satak. Ada gebog satak Sukowana, gebog satak Kintamani, gebog satak Selulung, dan gebog satak Bantang. Jadi kan 4, 200 berarti 800. Nah, angka 200 atau 800 itu tidak mesti harus pas 200 atau 800, tidak. Artinya jumlah kakak yang 200 atau di bawah 300 atau kurang dari 200 itu termasuk gebog satak. Satak itu 200 kakak. Demikian pula gebog domas. Selain gebog domas, tadi juga ada kance satak pura dalam balingkang. Itu memang hanya 200 anunya. Jadi orientasinya yang dipakai sebagai orientasi pusatnya adalah di dalam balingkang. Kemudian kita kenal pula gebog domas di gebog domas pura kehen. Yang itu tentu desa-desa yang tergabung dalam gebog domas pura kehen itu adalah desa-desa yang ada di sekitar pura kehen, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Apakah itu Kubu, Bebalang, Kawan, Demulih, Penatan, dan lainnya. Itu termasuk gebog domas. Sedangkan gebog satak di Bangli, di kecamatan Susut ini, arti di Bangli daratan maksudnya, di Bangli dataran, itu adalah gebog satak 3 bungan. Sedangkan gebog satak 3 bungan orientasinya pura asti 3 bungan. Itulah nanti. Dengan gebog domas dan gebog satak ini kami ingin menyampaikan begitulah cara orang Bali zaman dulu untuk mempererat, merekatkan diri sehingga tidak terjadi atau untuk menghindari friksi-friksi sosial yang mungkin akan terjadi. Satu hal lagi selain gebog yang berpotensi untuk meningkatkan kohesi dari krama di Bali, sesungguhnya masih ada yang sangat kuat sekali ini, yang sekarang sedang lagi muncul adalah paikatan-paikatan yang berbasis genealogis, yang berbasis ke leluhur. Apakah namanya itu soroh, klan, atau apa yang semacam itu. Ini juga cukup baik untuk meningkatkan kohesi sosial di masyarakat. Sebab di masing-masing soroh atau klan itu memang pasti ada bisamanya. Bisamanya itu pasti semacam instruksi gitu kepada Prati Sentana, kepada keturunannya agar selalu bersatu gitu. Misalnya ada bisamo yang mengatakan bahwa jangan lupa kamu adalah bersaudara, kamu paling tidak memisan meminon, itu anunya. Nah, sehingga gebog domas termasuk paikatan kekeluargaan ini, soroh-soroh itu memang perlu kita dukung, kita lestarikan. Masih banyak lagi hal-hal lain seperti masalah ngelawang, barong-barong itu yang luar biasa itu. Sampai-sampai misalnya kalau ada barong yang dibuat, tapelnya itu dibuat dari kayu yang sama, ya, kayu yang sama, misalnya apakah itu kayu pule atau kayu jepun, itu barong-barong yang dibuat dari bahan yang sama itu, jadi diistilahkan mesemeton, gitu, merakerai, gitu. Dan masyarakat krama yang ngempon, yang nyungsung ini juga ikut seperti bersaudara. Jadi selain 3 hal tersebut yang bisa kita bangkitkan lagi di masa sekarang ini, barangkali masih banyak contoh-contoh lain yang perlu diaktualisasi lagi. Nilai-nilai
dulu, nilai-nilai kuno, kearifan lokal di masa Bali dulu masih relevan untuk kita bangkitkan sekarang, aktualisasikan sekarang, sehingga kohesi sosial, ikatan sosial, sehingga harmoni Bali ini akan semakin baik. Kalau harmoni berarti kita damai. Di mana ada kedamaian, disitulah ada ide Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di mana ada Tuhan, ide Sang Hyang Widi Wasa, kita tidak memerlukan kekuatan apa lagi. Beliau sudah mengatur di sana. Itu barangkali pemirsa yang budiman yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selain perspektif kita ke depan, juga jangan lupa sekali waktu kita menengok ke belakang. Bagaimana historis dari Bali ini di zaman dulu. Demikian kami sinep dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.